Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Dan semoga juga Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pabrik Gula Gondang, Kisah Tumbal di Jawa Tengah. Jalanan beraspal itu terasa makin sempit saat kami memasuki desa Gondang. Di sisi kiri dan kanan, hamparan sawah hijau membentang luas, dihiasi pohon-pohon kelapa yang melambai-lambai mengikuti hembusan angin. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, tetapi entah kenapa saya merasakan kegelisahan yang aneh, seolah ada aura dingin yang perlahan merayap di kulit. Ki, yakin kita nggak salah jalan? Tanya Tony, teman seperjalanan saya dari kursi penumpang. Tangannya terus memainkan ponsel, mencari-cari sinyal yang hilang timbul. Sinyal udah mati total nih. Saya melirik spion, melihat wajah Tony yang sedikit pucat. Enggak, Ton. Ini jalurnya bener kok. Udah deket. Sabar aja. Nama saya Rizky, seorang mahasiswa sejarah yang sedang mengerjakan tugas akhir tentang sejarah industri di Jawa Tengah. Proyek riset saya kali ini adalah pabrik gula Gondang, sebuah pabrik tua yang telah berhenti beroperasi sejak tahun 1990-an. Alasan saya memilih tempat ini sederhana, banyak cerita misterius yang menyelimutinya, dan saya ingin menggali kebenaran di baliknya. Saya berharap bisa menemukan data-data sejarah yang unik, bukan sekadar cerita horor yang beredar di masyarakat. Mobil kami melintasi sebuah gapura tua yang dihiasi ukiran tebu. Di atasnya tulisan pabrik gula Gondang terpampang jelas, walau sebagian catnya sudah mengelupas. Tepat di balik gapura itu, sebuah komplek bangunan kolonial yang megah namun tampak usang berdiri menjulang. Pabrik itu bagaikan raksasa yang tertidur, diselimuti lumut dan ilalang yang tumbuh subur. Jendela-jendelanya yang pecah menatap kosong, seolah menyaksikan kedatangan kami. Wah, angker banget Ki. Celetuk Tony menggigil. Saya memarkir mobil di depan pos penjagaan kecil. Di sana seorang pria tua duduk di kursi rotan, sibuk menganyam tikar. Pria itu yang kemudian kami ketahui bernama Pak Eko, mengangkat kepalanya saat kami turun. Wajahnya yang keriput dihiasi senyum tipis, tapi matanya memancarkan kesedihan yang sulit diartikan. Selamat datang, Mas. Sudah saya duga kalian akan datang hari ini. Sapanya dengan suara serak. Selamat sore, Pak. Saya Rizky. Ini teman saya Tony. Kami dari kampus mau riset di sini, kata saya sambil menjabat tangannya. Saya Eko, juru kunci di sini. Silakan masuk, Mas. Sudah saya siapkan kamar di dalam, jawabnya menunjuk ke sebuah bangunan di samping pos jaga. Selama berjalan menuju bangunan yang akan kami tempati, saya tak berhenti mengamati sekeliling. Mesin-mesin besar yang berkarat, cerobong asap yang menjulang tinggi, dan tumpukan besi tua yang berserakan, membuat suasana terasa makin mencekam. Ada bau aneh yang menyeruak, perpaduan antara bau gula yang menguap dan aroma tanah lembab. Saya merasakan sensasi yang tak biasa, seolah ada banyak pasang mata yang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Malam harinya, setelah meletakkan barang-barang, saya dan Tony mencoba menjelajahi pabrik. Pak Eko sudah mengingatkan kami untuk tidak terlalu jauh berjalan, tetapi rasa penasaran saya terlalu kuat. Kami memasuki sebuah gudang yang gelap, hanya diterangi oleh senter ponsel. Ki, udah deh balik aja. Gue takut, bisik Tony. Saya mengabaikannya dan terus melangkah. Saat kami melewati sebuah lorong panjang, sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat di ujung koridor. Kami berdua langsung terdiam. Jantung saya berdebar kencang. Itu bukan bayangan manusia, karena ukurannya terlalu besar dan bentuknya tidak jelas. Bayangan itu hilang secepat kilat, seolah tak pernah ada. Lo lihat kan? Tanya Tony dengan suara bergetar. Saya mengangguk pelan, ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Saya datang untuk mencari sejarah, tetapi sepertinya yang akan saya temukan jauh lebih dari itu. Ini bukan hanya tentang data, ini tentang sesuatu yang hidup dalam kegelapan menunggu kami.
Dengan langkah cepat kami kembali ke pos jaga. Pak Eko sudah menunggu. Ia menatap kami dengan tatapan yang sulit diartikan, seperti sudah tahu apa yang baru saja kami alami. Saya sudah bilang, Mas, malam hari tempat ini bukan untuk orang seperti kalian. Ucapnya, suaranya terdengar lebih serius. Di bawah rembulan yang sinarnya samar-samar menembus celah atap, saya tahu perjalanan riset saya akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Saya tidak tahu pasti apa yang saya hadapi, tapi saya yakin di balik keheningan pabrik tua ini ada sebuah kisah kelam yang menunggu untuk dibongkar. Malam pertama di pabrik gula gondang terasa sangat panjang. Setelah kembali dari pengalaman menyeramkan di gudang, saya dan Tony bergegas ke kamar. Kamar itu adalah ruangan kecil yang dulunya mungkin digunakan sebagai kantor. Kini hanya diisi 2 kasur usang dan sebuah meja kayu. Meskipun sudah berusaha untuk tidur, telinga saya tidak bisa berhenti mendengar suara-suara aneh dari luar. Suara mesin-mesin yang sudah tidak berfungsi, seolah-olah hidup kembali, menciptakan irama bising yang membuat bulu kuduk berdiri. Tony sudah tertidur, atau setidaknya berpura-pura. Tubuhnya meringkuk, diselimuti selimut tebal, seolah itu bisa melindunginya dari apapun yang ada di luar sana. Sementara itu saya tidak bisa memejamkan mata. Saya memutuskan untuk bangkit dan mengambil senter, lalu menyalakan laptop yang sudah saya bawa. Saya harus mulai bekerja. Tujuan utama saya adalah kantor administrasi, tempat arsip-arsip pabrik disimpan. Pak Eko sudah menunjukkan letaknya sore tadi. Dengan langkah hati-hati saya menyusuri koridor yang gelap, hanya diterangi cahaya senter. Suara langkah kaki saya bergema, menambah ketegangan. Udara di sini terasa berat dan dingin, jauh lebih dingin dari suhu malam hari yang normal. Kantor administrasi adalah ruangan besar dengan deretan lemari arsip kayu yang sudah lapuk. Bau kertas tua dan debu menyengat hidung. Saya mulai mencari-cari dokumen penting, berharap menemukan buku catatan atau laporan produksi dari zaman dulu. Di antara tumpukan arsip yang berdebu, mata saya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil yang tergeletak di bawah meja. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya saya menemukan sebuah buku harian dengan sampul kulit berwarna coklat tua. Buku itu ditulis dengan bahasa Belanda dengan aksara yang rapi. Saya membaca halaman pertamanya. Buku harian Van der Lee, mandor kepala pabrik gula gondang. Jantung saya berdebar kencang. Ini adalah penemuan yang luar biasa. Sebuah catatan personal dari masa lalu dan sekadar laporan formal. Saat saya sedang asik membaca, sebuah bisikan lirih terdengar di belakang saya. Bisikan itu seperti suara tangisan, namun tidak jelas. Saya menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya suara angin. Tapi bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Tolong aku. Suara itu datang dari sudut ruangan. Saya mengarahkan senter ke sana. Tidak ada apa-apa, hanya tumpukan arsip yang berantakan. Namun saat saya memutar senter kembali, sebuah bayangan sekilas melintas di balik lemari arsip. Bayangan itu mirip sosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai. Saking cepatnya, saya tidak bisa melihat detailnya. Rasa takut mulai menguasai saya, mengalahkan rasa penasaran. Saya menutup buku harian itu dengan tergesa-gesa dan memasukkannya ke dalam tas. Senter di tangan saya mulai bergetar. Saya harus kembali. Ini bukan lagi tentang riset sejarah. Ini tentang keselamatan saya. Saya berlari kembali ke kamar, mengabaikan bisikan-bisikan dan bayangan yang seolah mengikuti. Saat sampai, saya langsung mengunci pintu. Tony terbangun, menatap saya dengan mata terbelalak. "Lo kenapa, Ki? Kayak habis dikejar setan?" Tanyanya, suaranya parau. "Ton, lo harus dengerin gue. Gue nemu buku harian, dan gue dengar suara aneh. Gue juga lihat bayangan." Jawabku berusaha mengatur napas. Tony memeluk lututnya, wajahnya semakin pucat. "Gue bilang juga apa? Tempat ini gak bener. Udah, mending kita pergi besok pagi. Bodoh amat sama riset lo." Saya terdiam, ucapan Tony ada benarnya. Namun di dalam tas saya, buku harian Van der Lee terasa berat.
ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap, dan saya merasa terlepas dari rasa takut ini. Saya tidak bisa pergi begitu saja. Kisah pabrik gula Gondang, entah baik atau buruk, telah memanggil saya. Malam itu rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutan. Tony sudah tertidur pulas, mungkin karena kelelahan dan syok. Saya mengambil buku harian Vanderly dari tas, menyalakan senter, dan mulai membaca. Setiap kata yang tertulis di dalamnya terasa seperti jejak dingin dari masa lalu. Tulisan itu rapi dan teratur, seolah Vanderly adalah seorang yang teliti. Namun, di balik kerapiannya, ada nada keputusasaan dan ketidaknyamanan yang kuat. Buku harian itu dimulai dengan Vanderly yang tiba di pabrik gula Gondang pada awal tahun 1900-an. Ia adalah seorang mandor yang ambisius, ditugaskan untuk meningkatkan produksi gula dan efisiensi kerja. Awalnya, catatannya dipenuhi dengan optimisme, menggambarkan bagaimana ia menerapkan teknologi baru dan sistem kerja yang lebih efisien. Ia memuji kesuburan tanah dan kualitas tebu di Jawa Tengah. Namun, memasuki bulan-bulan berikutnya, nada tulisan itu berubah. Hari ini mesin giling nomor 3 macet lagi. Ini adalah insiden ketiga dalam 2 minggu terakhir. Kami telah memeriksa setiap bagian, tetapi tidak ada kerusakan. Para pekerja pribumi percaya ini adalah ulah roh penunggu pabrik. Mereka mengatakan pabrik ini haus darah, omong kosong. Saya membaca dengan seksama, catatan-catatan selanjutnya semakin mengkhawatirkan. Vanderly mulai mencatat kecelakaan kerja yang sering terjadi, mulai dari mesin yang tiba-tiba berputar sendiri, hingga para pekerja yang terjatuh tanpa sebab. Ia menolak semua cerita tahayul yang beredar di kalangan pekerja, tetapi kecelakaan itu terus berulang. Produksi menurun drastis, para pekerja mogok, menolak masuk ke pabrik. Mereka ketakutan. Mereka bersikeras bahwa pabrik ini tidak senang dan menuntut persembahan. Saya menertawakan mereka di depan umum, tetapi di dalam hati, saya mulai merasakan getaran aneh saat berada di dalam pabrik. Vanderly kemudian mencatat bahwa seorang tua dari desa yang disebutnya sebagai dukun mendekatinya dan menawarkan solusi. Dukun itu menjelaskan bahwa pabrik ini didirikan di atas tanah angker dan dihuni oleh makhluk gaib yang kuat. Untuk menenangkan makhluk itu, diperlukan sebuah ritual dan persembahan. Vanderly yang awalnya skeptis, akhirnya putus asa dan setuju untuk melakukan ritual itu secara diam-diam. Di bagian ini tulisan Vanderly menjadi kurang jelas, seolah ia menulisnya dengan terburu-buru. Ia menyebutkan ritual itu melibatkan sesajen, mantra, dan persembahan yang lebih kuat. Ada beberapa kata yang diacak, tetapi saya bisa menyimpulkan inti dari ritual itu. Setelah melakukan apa yang ia katakan, produksi kembali normal. Kecelakaan-kecelakaan aneh berhenti. Para pekerja kembali bekerja dengan tenang. Dukun itu mengatakan, roh pabrik ini sudah tenang dan akan melindungi kita, asalkan dia tidak pernah lupa dengan kesepakatan ini. Saya merasa jijik dengan apa yang saya lakukan, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pabrik. Saya mengernyitkan dahi. Perjanjian, persembahan apa yang lebih kuat? Semakin saya membaca, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang mengerikan di balik kata-kata Vanderly. Ada praktik yang jauh lebih gelap dari sekadar ritual sesajen. Bisakah persembahan itu adalah tumbal? Tiba-tiba sebuah suara dentuman keras terdengar dari ruang giling di kejauhan. Bunyi itu diikuti dengan suara besi bergesekan yang memekakkan telinga, seolah mesin-mesin tua itu tiba-tiba dihidupkan. Saya menoleh ke arah jendela, melihat sekilas cahaya merah berkedip. Dari kejauhan sebelum akhirnya padam. Jantung saya berdebar kencang. Ini bukan lagi tentang penelitian sejarah. Ini tentang sebuah rahasia kelam yang terkubur di bawah mesin-mesin tua ini. Sebuah praktik yang mungkin masih terus berlanjut. Dan saya dengan buku harian di tangan telah membuka pintu menuju kebenaran yang tidak seharusnya saya ketahui. Tony terbangun duduk dengan mata melotot. Suara apa itu, Ki? Tanyanya dengan suara serak. Saya menatapnya, tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya bisa memegang erat buku harian itu.
menyadari bahwa apa yang saya pegang bukan hanya catatan sejarah, melainkan bukti dari sebuah dosa masa lalu yang mungkin belum terhapus. Keesokan paginya, suasana di antara saya dan Tony terasa tegang. Kami berdua tidak banyak bicara. Tony masih ketakutan setelah mendengar suara-suara aneh semalam. Sementara saya harus memikirkan isi buku harian Vanderly. Saya menyadari bahwa riset saya telah berubah menjadi investigasi, dan saya tidak bisa mundur begitu saja. Kami sarapan di pos jaga bersama Pak Eko. Juru kunci tua itu menatap kami bergantian, seolah bisa membaca ketakutan di wajah kami. "Sudah lebih baik, Mas?" tanyanya dengan senyum hambar. Tony hanya bisa mengangguk pelan, masih enggan membuka suara. Sementara itu, saya mencoba bersikap setenang mungkin. "Iya, Pak. Cuma kaget sedikit semalam," jawab saya, berusaha menyembunyikan buku harian yang tersembunyi di dalam tas saya. Setelah sarapan, saya memutuskan untuk melanjutkan riset di bagian dalam pabrik. Kali ini saya mengajak Tony. Saya merasa tidak aman jika harus pergi sendirian. Meskipun Tony keberatan, ia akhirnya setuju setelah saya meyakinkannya bahwa kami hanya akan memeriksa sebentar dan tidak akan berkeliaran sampai malam. Kami memasuki ruang giling, jantung dari pabrik gula ini. Ruangan itu sangat luas, dipenuhi dengan mesin-mesin giling tebu raksasa yang berkarat dan tertutup debu tebal. Mesin-mesin itu tampak seperti monster-monster baja yang sudah lama mati, menunggu untuk dihidupkan kembali. Aroma manis dan sisa-sisa tebu yang sudah mengering masih tercium samar-samar, bercampur dengan bau besi tua dan kelembapan. Saya mengeluarkan kamera dan mulai memotret. Saya ingin mendokumentasikan setiap detail untuk laporan saya. Saat saya sibuk mengambil gambar, Tony berdiri di samping saya, terus-menerus menengok ke kanan dan ke kiri dengan wajah waspada. "Ki, di sini hawanya beda banget," bisik Tony, dinginnya menusuk. Saya mengangguk, menyadari bahwa apa yang ia rasakan sama dengan apa yang saya rasakan. Ruangan ini, khususnya di area mesin giling, memiliki aura yang sangat tidak menyenangkan, seolah ada sesuatu yang menempel di sana, menolak untuk pergi. Tiba-tiba mata Tony membulat dan tubuhnya membeku. Tangannya menunjuk ke arah mesin giling di depan kami, tetapi ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Saya menoleh ke arah yang ia tunjuk. Di sana, di antara gulungan-gulungan mesin giling yang berkarat, saya melihatnya. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan kebaya putih yang lusuh, melayang di atas mesin giling. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut panjangnya, tetapi saya bisa merasakan tatapan kosongnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya melayang di sana, seolah menjadi bagian dari mesin itu sendiri. Kemudian dengan gerakan yang tiba-tiba dan cepat, sosok itu menghilang, seolah ditarik masuk ke dalam mesin. Jantung saya berdebar kencang, tapi saya tidak sempat bereaksi. "Ki, lo lihat kan?" Tony berteriak, suaranya pecah karena ketakutan. Ia langsung berlari keluar, tidak peduli dengan saya. Saya berdiri mematung di tengah ruangan itu, menatap kosong ke arah mesin giling. Di dalam keheningan yang mencekam, saya mendengar suara lirih, bukan bisikan, tapi suara isak tangis yang pilu. Isak tangis itu datang dari dalam mesin, bergema di seluruh ruangan. Saya tersadar dan segera bergegas menyusul Tony. Di luar ia sudah terisak-isak, tubuhnya gemetaran. "Gue gak mau di sini, Ki. Kita harus pergi. Gue mohon." Kami bergegas kembali ke pos jaga. Pak Eko kembali menatap kami. Raut wajahnya tidak terkejut sama sekali. Ia hanya menggeleng pelan, seolah kami adalah anak-anak nakal yang baru saja melanggar aturan. "Sudah saya bilang, jangan terlalu dalam. Mereka tidak suka diganggu," ucapnya. Suaranya tenang, tetapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih. Ada rahasia di matanya, rahasia yang jauh lebih dalam daripada sekadar cerita horor. Saya menyadari bahwa apa yang kami lihat di dalam ruang giling bukan halusinasi atau bayangan. Itu adalah penampakan nyata, penampakan yang berhubungan erat dengan catatan Vanderly. Siapakah wanita itu, dan apa yang terjadi padanya di ruang giling?
Saya tahu saya tidak bisa pergi sekarang. Saya harus menemukan jawabannya. Malam itu, setelah menenangkan Tony yang masih gemetaran, saya memutuskan untuk menemui. Malam itu, setelah menenangkan Tony yang masih gemetaran, saya memutuskan untuk menemui Pak Eko. Ada banyak pertanyaan di kepala saya, dan saya yakin hanya dia yang bisa menjawabnya. Ia sedang duduk di pos jaganya, ditemani secangkir kopi hitam dan sebungkus rokok kretek. Pak Eko, sapa saya pelan. Saya ingin tahu siapa wanita yang kami lihat di ruang giling. Pak Eko mengisap rokoknya dalam-dalam, matanya menatap kosong ke kegelapan di luar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang. Apakah sudah saatnya untuk membuka rahasia yang ia simpan? Duduklah Mas Rizky, katanya menunjuk kursi kosong di sampingnya. Saya tahu Mas penasaran. Semua orang yang datang ke sini pasti penasaran. Saya duduk, Pak Eko memulai ceritanya dengan suara pelan, tetapi penuh penghayatan. Pabrik ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun, jauh sebelum kalian lahir. Awalnya pabrik ini ramai, makmur, gula yang dihasilkan bisa diekspor kemana-mana, tapi semua ada harganya. Harganya? Tanya saya. Pak Eko mengangguk. Dulu, sebelum pabrik ini dibangun, tanah ini adalah tempat keramat. Ada sosok penunggu yang sangat kuat. Orang-orang Belanda itu, mereka tidak peduli. Mereka tetap mendirikan pabrik, menggali tanah, menebang pohon tanpa permisi. Akhirnya terjadilah serangkaian kecelakaan, mesin rusak, pekerja celaka, produksi turun drastis. Ceritanya sangat mirip dengan isi buku harian Van der Lee. Saya menyimpulkan bahwa apa yang dicatat Van der Lee adalah kejadian nyata yang menjadi legenda di desa ini. Lalu sesepuh desa melakukan ritual. Mereka menemukan bahwa penunggu itu tidak bisa diusir. Satu-satunya cara adalah dengan berdamai. Lanjut Pak Eko. Maka dibuatlah perjanjian. Perjanjian apa Pak? Desak saya. Perjanjian untuk menjaga pabrik ini. Mereka menyebut penunggu itu Dewi Gula. Dia akan memastikan produksi lancar dan tidak ada kecelakaan, asalkan setiap tahun ada satu tumbal yang dipersembahkan. Napas saya tertahan. Tumbal, kata itu yang saya duga dari isi buku harian Van der Lee. Tumbal? Ulang saya tidak percaya. Iya Mas, tumbal. Seorang gadis muda akan diculik, lalu dikorbankan ke ruang giling. Konon, arwah gadis itu yang akan menjadi dewi baru, menggantikan yang lama. Jelas Pak Eko, suaranya terdengar datar, seolah ia sudah terbiasa dengan kisah mengerikan ini. Dan wanita yang kami lihat itu adalah salah satu tumbal. Tanya saya. Pak Eko mengangguk. Bisa jadi. Ada banyak yang sudah jadi korban, ada yang hilang tanpa jejak, ada yang ditemukan tewas di dalam mesin. Pabrik ini punya banyak cerita, tapi cerita itu selalu ditutup-tutupi. Ia kemudian menceritakan bahwa praktik itu berlangsung selama puluhan tahun, dari zaman Belanda hingga kemerdekaan. Setiap kali produksi menurun atau terjadi kecelakaan, orang-orang tertentu akan menculik seorang gadis muda dari desa lain atau dari kalangan pekerja sendiri untuk dijadikan korban. Lalu, kenapa sekarang pabrik ini tutup? Tanya saya. 1 tahun sebelum tutup, ada seorang mandor baru yang menolak melakukan ritual itu. Ia tidak percaya, ia memecat semua orang yang terlibat. Akhirnya teror kembali. Kecelakaan, mesin yang rusak, penampakan. Puncaknya putri mandor itu sendiri yang menghilang. Jawab Pak Eko, matanya berkaca-kaca. Pabrik ini akhirnya bangkrut, dan mandor itu pergi, membawa kesedihan yang mendalam. Mereka bilang, arwah di sini marah besar, karena jatahnya tidak dipenuhi. Kisah Pak Eko membuat saya merinding. Di balik kegagahan bangunan pabrik ini, tersembunyi sejarah praktik tumbal yang mengerikan. Wanita yang kami lihat di ruang giling adalah salah satu dari sekian banyak korban. Ia bukan sekadar hantu penunggu. Ia adalah jiwa yang terperangkap, menderita, dan haus akan keadilan.
Saya melirik ke arah Tony yang masih tidur pulas. Ia harus tahu kebenaran ini. Kami tidak bisa hanya pergi begitu saja. Kami harus mencari tahu siapa wanita itu dan mengapa ia masih terperangkap di sini. Saya merasa dengan buku harian Vanderly dan informasi dari Pak Eko, saya memiliki kunci untuk mengungkap semua ini. Pagi hari di pabrik gula gondang terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena cerita Pak Eko semalam masih melekat kuat di benak saya. Saya duduk di samping Tony yang sudah terbangun, mencoba mencerna semua informasi yang saya dapatkan. Tony menatap saya dengan tatapan kosong, seolah ia sudah kehilangan semangat untuk melawan. Jadi, itu bukan cuma hantu biasa? Tanyanya pelan, saya mengangguk. Ini tentang tumbal, Ton. Tumbal yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Ki, gue gak peduli lagi, gue mau pulang. Ucapnya, suaranya putus asa. Saya memahami perasaannya, tapi saya tidak bisa begitu saja pergi. Saya harus menemukan jawaban, siapa sebenarnya sosok wanita berambut panjang itu, mengapa dia terperangkap di sini. Saya kembali ke kantor administrasi, membawa serta buku harian Vanderly. Dengan senter di tangan, saya membolak-balik halaman-halaman buku tua itu, mencari petunjuk. Di bagian akhir, Vanderly mencatat sesuatu yang ia sebut sebagai proyek yang gagal. Ia adalah gadis pribumi yang paling cantik yang pernah saya lihat. Saya mempekerjakannya di pabrik ini, hanya untuk sekadar memandangnya. Namanya Sarwanti. Dia polos, lugu, dan tidak tahu apa-apa tentang kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Saya merasa bersalah karena telah membuatnya bekerja di sini, terutama karena dia yang akan menjadi korban berikutnya. Tulisan itu membuat saya terperangah. Vanderly, seorang mandor Belanda yang sombong, ternyata jatuh hati pada seorang pekerja pribumi bernama Sarwanti. Tapi kemudian, ia mengkhianatinya. Di bawah tulisan itu, ada sebuah sketsa pensil. Sketsa itu menggambarkan seorang gadis muda dengan rambut panjang tergerai, wajahnya cantik dan senyumnya tulus. Wajahnya tidak terlihat di balik rambut yang menjuntai dalam penampakan semalam. Tapi saya yakin sosok itu adalah Sarwanti. Ia menjadi tumbal pertama setelah perjanjian dibuat. Saya membaca catatan selanjutnya. Vanderly menjelaskan bagaimana ia menjebak Sarwanti, memaksanya masuk ke ruang giling pada malam hari saat pabrik kosong. Vanderly mengira dengan mempersembahkan tumbal dari kalangan pekerja, roh pabrik akan lebih senang. Namun, setelah pengorbanan Sarwanti, Vanderly dihantui rasa gelisah yang mendalam. Suara tangisannya masih terngiang di telinga saya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dia meronta, menjerit, sebelum akhirnya mesin-mesin itu menelannya. Saya harap arwahnya tenang di sana, tapi saya tahu saya telah membuat perjanjian dengan iblis, dan sekarang saya harus hidup dengan konsekuensinya. Catatan itu berhenti di situ, tidak ada lagi tulisan dari Vanderly. Saya menduga setelah kejadian itu, ia tidak pernah lagi mencatat apapun. Ia hanya hidup dengan rasa bersalah yang menghantuinya. Tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki dari luar. Langkah itu mendekat, bukan dari arah pos jaga, melainkan dari kedalaman pabrik. Saya mengintip dari celah jendela. Saya berlari sekencang-kencangnya, jantung berdebar keras di dada. Tony sudah berada di ambang pintu. Tony sudah berada di ruang pintu ruang giling. Wajahnya masih kosong, langkahnya kaku, seolah ia adalah boneka yang ditarik oleh tali tak kasat mata. "Tony, tunggu!" teriak saya. Tony tidak menoleh, tidak juga melambat, terus berjalan masuk ke dalam ruang giling yang gelap dan sunyi. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah-olah seluruh pabrik menarik nafas dalam-dalam. Saya berhasil menyusulnya tepat di depan mesin giling raksasa. Mesin itu terlihat seperti monster baja yang siap menelan apa saja yang mendekat. Saya meraih bahu Tony, mencoba menariknya mundur, tetapi ia melawan dengan kekuatan yang luar biasa. Matanya tidak berkedip, pupilnya melebar. "Ada apa, Ton? Sadar!" seru saya panik. "Pulang ke rumah," bisik Tony. Suaranya bukan suaranya sendiri. Itu adalah suara serak,
dingin dan jauh lebih tua. Tiba-tiba, mesin giling itu mulai berderak, mengeluarkan bunyi berbisik yang memekakkan telinga. Perlahan gulungan-gulungan berkaratnya mulai berputar, seolah hidup kembali. Suara itu yang saya dengar semalam, kini terdengar lebih dekat dan lebih nyata. Sosok wanita berambut panjang Sarwanti muncul di antara gulungan mesin. Kali ini ia tidak melayang, kakinya menapak di tanah, tetapi gerakannya sangat halus, seperti angin. Ia menatap, lalu mengulurkan tangannya yang pucat, mengisyaratkan Tony untuk mendekat. Tumbal perjanjian. Bisik Sarwanti, suaranya adalah bisikan yang sama yang saya dengar di kantor administrasi. Saya menyadari ini bukan hanya hantu yang mengganggu. Ini adalah entitas yang membutuhkan tumbal, dan targetnya sekarang adalah Tony. Perjanjian gaib yang dibuat Vanderly berpuluh-puluh tahun lalu masih berlaku. Arwah di pabrik ini belum tenang, dan ia masih menuntut korbannya. Saya mencoba menarik Tony lebih kuat. Sarwanti menoleh ke arah saya. Matanya memancarkan amarah. Ia tidak ingin saya mengganggu. Lalu, ia mengeluarkan sebuah suara lolongan yang membuat gendang telinga saya hampir pecah. Di dalam ketakutan yang mencekam itu, saya teringat akan sebuah catatan di buku harian Vanderly yang terlewatkan. Catatan itu menjelaskan bagaimana perjanjian itu diikat. Vanderly atas saran dukun menggunakan sebuah benda sebagai perantara. Ia harus mengorbankan sesuatu yang ia anggap berharga yang berhubungan dengan Sarwanti. Sambil terus menarik Tony, saya berusaha mengingat-ingat di manakah Vanderly menyembunyikan benda itu. Di akhir catatannya, Vanderly menulis, "Aku mengubur bukti perjanjian itu di tempat yang paling dalam, tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan menemukannya, jauh di bawah ruang giling ini." Ruang bawah tanah. Tiba-tiba Tony berhasil melepaskan diri dari genggaman saya dan berlari menuju mesin giling. Dengan refleks cepat saya meraihnya kembali dan mendorongnya sekuat tenaga. Tony terjatuh dan saya bisa melihat mata kosongnya mulai berkedip, seolah kesadarannya perlahan kembali. Sarwanti meraung marah. Mesin giling berputar semakin kencang. Suaranya membuat kami berdua ketakutan. "Ki, tolong aku." Tony akhirnya sadar. Saya tidak punya waktu lagi. Saya harus segera menemukan ruang bawah tanah itu. Perjanjian itu harus dihentikan, atau kami akan menjadi korban berikutnya. Dan satu hal lagi, saya menyadari ada satu orang lagi yang tahu tentang perjanjian ini dan mungkin sedang mengawasi kami, Pak Eko. Kami berhasil keluar dari ruang giling, meninggalkan suara deru mesin yang perlahan mereda di belakang kami. Tony masih syok, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar hebat. Kami bergegas kembali ke kamar, mengunci pintu dan duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Gue nggak tahu apa yang terjadi, bisik Tony. Rasanya kayak ada yang narik gue. Kepala gue kosong. Saya memeluk lutut saya, masih terbayang wajah Sarwanti yang penuh amarah. Itu perjanjian, Ton. Perjanjian yang dibuat Vanderly. Dia masih minta tumbal. Dan lo, entah kenapa jadi targetnya. Tony hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Kami berdua tidak lagi berhadapan dengan sekadar cerita hantu, melainkan dengan sebuah kutukan yang nyata. Saya menyadari kami tidak bisa tidur malam ini. Saya menjaga Tony, memastikan dia tidak keluar kamar lagi. Saya juga berpikir keras, mengapa Tony yang menjadi target? Apa hubungannya dengan dia? Saya mengamati wajahnya, tetapi tidak menemukan jawaban. Pada akhirnya kelelahan mengalahkan kami. Saya terlelap di samping Tony, masih dalam posisi duduk. Namun tidur saya tidak nyenyak. Saya langsung ditarik ke dalam mimpi buruk. Dalam mimpi itu saya berada di sebuah padang tebu yang sangat luas. Angin berembus kencang, membawa aroma manis dan anyir. Di kejauhan saya melihat sosok seorang gadis yang mengenakan kebaya putih, berjalan di antara tebu-tebu itu. Dia adalah Sarwanti. Saya mencoba memanggilnya, tetapi suara saya tidak keluar. Saya berlari mengejarnya,
tetapi dia menjauh. Tiba-tiba dia berhenti dan menoleh ke belakang. Wajahnya tidak lagi tertutup rambut panjang, tetapi terlihat jelas. Wajahnya cantik, namun dihiasi bekas-bekas luka mengerikan di dahi dan pipinya. Matanya kosong, dipenuhi penderitaan yang tak terperikan. Dia menunjuk ke arah saya, kemudian ke arah pabrik yang menjulang di kejauhan. "Pergi." Suaranya terdengar sangat sedih. "Pergi, sebelum kalian seperti aku." Kemudian Sarwanti berubah, wajahnya yang cantik perlahan membusuk, kulitnya mengelupas, dan rambutnya rontok. Dia menjerit, jeritan yang sama yang saya dengar di ruang giling. Jeritan itu sangat nyata, seolah-olah gendang telinga saya benar-benar akan pecah. Saya terbangun langsung terduduk tegak, napas saya memburu, dan seluruh tubuh saya dipenuhi keringat dingin. Matahari sudah terbit, sinarnya masuk melalui celah jendela di depan saya. Tony masih tidur. Saya menatap tulisan itu. Saya melihat ke arah dinding. Ada coretan di sana. Coretan itu bukan coretan pena atau pensil, tetapi seperti dibuat dengan jari. Tulisan itu berbunyi, "Pergi." Saya menatap tulisan itu dengan ngeri. Tulisan itu mirip dengan apa yang Sarwanti katakan dalam mimpi saya. Itu adalah sebuah peringatan. Entah itu berasal dari Sarwanti yang berusaha melindungi kami, atau dari entitas lain yang tidak suka dengan kehadiran kami. Tony akhirnya terbangun. Ia melihat tulisan itu, dan matanya langsung membulat. "Ki, itu bukan dari kita kan? Kita nggak nulis itu kan?" Saya menggeleng. "Enggak, Ton." Wajah Tony memucat, sekarang sepenuhnya sadar bahwa apa yang terjadi di sini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Peringatan itu bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kami berdua. Kami berdua terdiam memandangi tulisan di dinding. Kami datang ke sini untuk mengungkap sejarah, tapi sekarang kami telah menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Satu hal yang saya tahu pasti, kami tidak bisa pergi begitu saja. Peringatan itu juga terasa seperti sebuah tantangan. Dan saya dengan buku harian Van der Lee di tangan, tahu bahwa kami harus mengakhiri semua ini. Setelah menemukan tulisan "pergi" di dinding, Tony benar-benar terpuruk. Ia hanya duduk diam memeluk lututnya, menolak makan atau minum. Ketakutan yang ia rasakan jauh lebih nyata dari sekadar bisikan atau bayangan. Peringatan itu terasa personal, seolah-olah pabrik itu terasa langsung berbicara padanya. Saya tahu, saya harus melakukan sesuatu. Kami tidak bisa hanya duduk di sini, menunggu giliran menjadi korban. Jika kami meninggalkan tempat ini, kami tidak tahu apakah kutukan itu akan mengikuti kami. Saya harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini, dan untuk melakukannya, saya butuh lebih banyak informasi. Meskipun takut, saya kembali ke kantor administrasi. Kali ini saya membawa sebuah tas ransel kosong, berniat membawa semua dokumen yang saya rasa penting. Saya memilah-milah arsip dengan lebih hati-hati, mencari data yang berhubungan dengan hilangnya pekerja wanita. Di antara tumpukan arsip yang berdebu, saya menemukan beberapa buku besar keuangan dan daftar absensi pekerja dari tahun-tahun awal pabrik beroperasi. Saya mengambil beberapa buku dan membukanya. Di sana tertera nama-nama pekerja, gaji mereka, dan catatan harian. Tiba-tiba mata saya berhenti pada sebuah catatan di buku absensi tahun 1930. Beberapa nama pekerja wanita, termasuk Sarwanti, ditandai dengan lingkaran merah, dan sebuah tulisan tangan yang berbunyi, "Hilang." Saya terus mencari. Di tahun-tahun berikutnya, saya menemukan pola yang sama. Setiap tahun ada beberapa nama pekerja wanita muda yang ditandai dengan lingkaran merah, dengan catatan hilang atau diberhentikan mendadak. Jumlahnya tidak sedikit. Ada puluhan nama. Ada yang hilang pada tahun 1935, 1941, 1948, 1955, dan seterusnya. Saya menyadari kisah yang diceritakan Pak Eko bukan hanya legenda,
Ini adalah fakta. Pabrik tumbal itu berlangsung selama puluhan tahun, dan banyak nyawa wanita muda yang menjadi korbannya. Mereka semua adalah dewi gula yang berbeda, jiwa-jiwa yang dipaksa menjadi tumbal, dan kelancaran bisnis pabrik. Di salah satu buku besar, saya menemukan sebuah catatan aneh. Di bagian pengeluaran, tertera sebuah pos yang ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda dari yang lain. Biaya ritual. Jumlahnya tidak besar, tapi rutin dikeluarkan setiap tahun, terutama saat produksi menurun. Itu adalah bukti konkret dari ritual tumbal yang masih berlangsung. Bahkan setelah Vanderlei pergi, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki dari luar. Langkah itu pelan tetapi jelas. Itu bukan langkah Tony. Suara langkah itu mendekat, kemudian berhenti tepat di depan pintu kantor administrasi. Saya mematikan senter dan bersembunyi di balik lemari arsip. Pintu terbuka pelan, sinar rembulan masuk menyoroti bayangan tubuh seseorang. Itu adalah Pak Eko. Ia masuk, tetapi tidak menyalakan lampu. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Itu adalah sebuah kotak kecil berisi dupa dan beberapa kembang. Pak Eko meletakkan dupa di atas meja, membakarnya, lalu duduk bersila. Ia memejamkan mata dan mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Wajahnya terlihat khusyuk, tetapi juga dipenuhi ketakutan. Saya menyadari Pak Eko bukan hanya juru kunci biasa. Ia adalah orang yang menjaga perjanjian itu tetap berjalan. Ia adalah keturunan dari orang-orang yang terlibat dalam ritual tumbal ini, dan ia terikat pada perjanjian gaib itu. Cahaya dupa yang redup menerangi wajahnya, dan saya melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada sebuah bekas luka berbentuk lingkaran kecil di pergelangan tangannya. Bekas luka itu terlihat seperti sebuah simbol, sebuah lambang yang saya yakini berhubungan dengan perjanjian gaib tersebut. Saya tahu, saya telah menemukan kepingan teka-teki yang paling penting. Saya telah menemukan bukti dari praktik tumbal yang nyata, dan saya telah menemukan orang yang menjadi kunci dari semua misteri ini. Saya harus menyelamatkan Tony, dan untuk itu, saya harus menghadapi Pak Eko dan mengakhiri perjanjian gaib yang telah memakan begitu banyak korban. Saya menunggu hingga Pak Eko selesai dengan ritualnya dan keluar dari kantor administrasi. Saya tidak berani bergerak sampai langkah kakinya menjauh dan suara pintu pos jaga tertutup terdengar. Saya keluar dari balik lemari, nafas saya masih terengah-engah. Di atas meja, dupa yang dibakar Pak Eko masih mengepul. Asapnya membentuk bayangan aneh di dinding. Saya kembali ke kamar dengan tumpukan arsip dan buku-buku. Tony sudah terbangun, menatap saya dengan tatapan khawatir. "Ki, dari mana aja? Gue takut sendirian," ucapnya dengan suara parau. "Maaf, Ton. Gue harus cari tahu lebih banyak," jawab saya sambil meletakkan tumpukan buku di atas meja. "Dan gue rasa gue udah nemuin sesuatu yang penting." Saya menceritakan semua yang saya temukan, mulai dari daftar absensi yang hilang, catatan biaya ritual di buku besar, hingga penampakan Pak Eko yang sedang merapalkan mantra. Tony mendengarkan dengan seksama, raut wajahnya berubah dari ketakutan menjadi ketegangan. "Jadi, Pak Eko itu orang yang lanjutin tumbalnya?" tanya Tony tidak percaya. "Mungkin. Dia pasti terikat sama perjanjian itu, sama kayak Vanderlei," jawab saya. "Dia adalah keturunan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dia juga yang selalu ngunci ruang giling setiap malam. Mungkin dia nggak mau kita ganggu ritualnya." Saya menyadari satu hal lagi, peringatan pergi yang kami temukan di dinding mungkin bukan hanya ancaman dari arwah. Itu juga bisa jadi peringatan dari Pak Eko yang secara tidak sadar, di bawah pengaruh perjanjian, mencoba mengusir kami agar tidak mengganggu ritualnya. "Kita harus gimana, Ki? Kita nggak bisa lari. Tapi kita juga nggak bisa ngelawan Pak Eko. Dia pasti udah dikendalikan," kata Tony. "Kita nggak perlu ngelawan. Kita cuma perlu cari cara buat ngancurin perjanjian itu. Ingat buku harian Vanderlei.
Ada petunjuk tentang ruang bawah tanah, jawab saya. Kami berdua merasa seperti sedang bermain petak umpet dengan maut. Setiap sudut pabrik ini menyimpan rahasia, dan setiap langkah yang kami ambil bisa menjadi langkah terakhir. Kami memutuskan untuk kembali tidur, mengumpulkan energi untuk malam berikutnya. Kami tahu, kami harus menemukan ruang bawah tanah itu sebelum Pak Eko menyadari bahwa kami sudah mengetahui rahasianya. Sore harinya kami mencoba berinteraksi dengan Pak Eko. Saya mengajaknya berbincang-bincang santai, mencoba mencari celah untuk bertanya lebih lanjut tentang ruang bawah tanah. Pak Eko hanya menjawab seadanya, senyumnya tidak sampai ke mata. Setiap kali saya mencoba mengarahkannya ke topik ruang bawah tanah, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Oh, Mas Rizky suka sejarah ya? Pabrik ini dulunya punya mesin-mesin canggih dari Belanda loh. Ucapnya dengan nada yang dibuat-buat ramah. Sikapnya yang aneh membuat saya semakin yakin Pak Eko sedang menyembunyikan sesuatu. Ia tidak ingin kami tahu tentang ruang bawah tanah itu. Malam itu, kami berdua sudah bersiap. Kami membawa senter, air minum, dan buku harian Vanderlei. Kami memutuskan untuk menunggu hingga Pak Eko tertidur. Kami mengintip dari balik jendela, melihat Pak Eko masuk ke dalam kamarnya dan mematikan lampu. Ini waktunya, bisik saya pada Tony. Kami keluar dari kamar dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Kami harus menemukan jalan menuju ruang bawah tanah yang menurut buku harian berada di bawah ruang giling. Kami tahu misi ini sangat berbahaya, tetapi kami juga tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan pabrik gula Gondang dan menyelamatkan diri kami. Malam itu bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya putih keperakan yang membuat pabrik gula terlihat semakin misterius. Saya dan Tony bersembunyi di balik tumpukan karung goni, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Malam ini, kami tidak hanya mencari jalan ke ruang bawah tanah, kami juga ingin memastikan apa yang sebenarnya Pak Eko lakukan. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, Pak Eko keluar dari pos jaganya. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, seolah ia sedang dalam keadaan tidak sadar. Di tangannya, ia membawa sebuah boneka jerami yang dibentuk menyerupai sosok wanita, lengkap dengan kebaya putih lusuh. Tony menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ki, itu buat apa? Bisiknya. Dia mau melanjutkan ritual. Jawab saya, suara saya hampir tidak terdengar. Kami mengikutinya dari kejauhan, memastikan kami tetap tersembunyi. Pak Eko berjalan perlahan menuju ruang giling. Di bawah sinar bulan, langkahnya terasa berat, seolah ia dipaksa untuk melakukannya. Di dalam ruang giling ia meletakkan boneka jerami itu di atas meja yang sudah usang, di samping mesin giling. Kemudian Pak Eko mulai merapalkan mantra-mantra yang sama seperti yang saya dengar di kantor administrasi. Suaranya serak, memenuhi keheningan malam yang mencekam. Saya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada energi tak kasat mata yang memenuhi ruangan itu. Mantra-mantra itu berlanjut selama beberapa menit. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Gulungan-gulungan besi mesin giling tiba-tiba bergerak, berputar dengan sendirinya, menghasilkan suara deru yang memekakkan telinga. Dinding pabrik bergetar, dan debu-debu tua berjatuhan dari langit-langit. Lampu-lampu tua yang masih utuh berkedip-kedip. Lalu boneka jerami itu, yang tadinya diam, perlahan bergerak, tangannya terangkat. Kemudian kepalanya menoleh ke arah Pak Eko. Mata jeraminya yang kosong seolah menatap Pak Eko, menunggu perintah. Tony mencengkram lengan saya kuat-kuat. Ia terlihat ketakutan setengah mati. Ki, itu bukan Pak Eko. Ada yang ngendaliin dia, bisiknya. Saya mengangguk, menyadari bahwa apa yang kami saksikan adalah perwujudan dari perjanjian gaib yang dibuat Vanderlei. Boneka jerami itu adalah simbol tumbal, dan Pak Eko adalah pelaksana ritual yang terikat oleh kutukan. Tiba-tiba mata boneka jerami itu menoleh ke arah kami.
Jantung saya berhenti berdetak, kami ketahuan. Dengan gerakan cepat boneka jerami itu bangkit dan melayang di udara. Ia bergerak menuju ke arah tempat kami bersembunyi. Pak Eko berdiri di sana, menatap kosong ke arah kami, seolah ia adalah penjaga yang telah menjalankan tugasnya. Ini bukan lagi tentang investigasi, ini tentang keselamatan kami. Boneka jerami itu melayang ke arah kami dengan cepat. Matanya yang kosong menyoroti kami berdua. Kami harus segera keluar dari sini. "Lari!" teriak saya. Kami bangkit dari persembunyian dan berlari sekuat tenaga. Namun, saat kami sampai di pintu keluar, kami menemukan pintu itu terkunci dari luar. Kami terperangkap. Suara deru mesin giling di belakang kami semakin kencang, dan bayangan boneka jerami yang melayang semakin dekat. Kami terjebak di tengah ritual tumbal yang mengerikan, dan kami berdua tahu, malam ini kami bisa menjadi tumbal yang berikutnya. Kami terperangkap, pintu keluar terkunci, jantung kami berdegup kencang memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Di belakang kami suara deru mesin giling semakin nyaring, seolah-olah seluruh pabrik sedang mengaum. Boneka jerami itu dengan mata kosongnya melayang di udara, menghalangi jalan kami. Pak Eko berdiri di dekatnya, tatapannya kosong seperti boneka yang selalu dikendalikan. "Tony, kita harus cari jalan lain," teriak saya. Kami berdua bergegas menuju ujung lain dari ruangan, di mana ada pintu lain yang menuju ke area pengemasan. Namun, pintu itu juga terkunci. Kami terperangkap di dalam ruangan giling, dikepung oleh teror yang nyata. Tiba-tiba mesin giling berhenti berputar. Keheningan yang tiba-tiba ini jauh lebih menakutkan dari suara deru yang bising tadi. Di tengah keheningan itu, muncullah sosok Sarwanti. Kali ini dia tidak melayang. Dia berdiri di atas mesin giling. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Kebaya putihnya tampak lusuh dan bernoda, dan ia mengeluarkan suara isak tangis yang pilu. Isak tangisnya bergema, membuat suasana semakin mencekam. Kemudian ia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang cantik, namun dipenuhi kepedihan. Air mata darah mengalir dari matanya. Ia menunjuk ke arah kami, tepatnya ke arah Tony. "Dia tumbal berikutnya," bisiknya dengan suara serak. Tony mundur selangkah, menabrak tumpukan karung goni di belakangnya. "Bukan, aku bukan tumbal," teriaknya. Sarwanti mengabaikannya. Ia melayang turun dari mesin giling dan perlahan-lahan mendekati kami. Setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara, tetapi ia meninggalkan jejak air berwarna merah di lantai yang berdebu. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Tony, seolah Tony adalah satu-satunya orang di ruangan itu. "Datanglah kepadaku," bisik Sarwanti. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam muncul dari sudut-sudut ruangan. Bayangan-bayangan itu tidak jelas bentuknya, tetapi mereka semua bergerak menuju ke arah kami, menciptakan sebuah lingkaran yang mengepung kami. Kami terpojok. Saya menyadari ini adalah perwujudan dari perjanjian gaib yang dibuat oleh Vanderly. Sarwanti bukan satu-satunya arwah yang menuntut tumbal. Ada banyak arwah lain, korban-korban lain yang kini menjadi penjaga dari ritual mengerikan ini. Tony berteriak ketakutan saat bayangan-bayangan itu mulai mendekat. Sarwanti menatapnya, lalu tersenyum, senyum yang mengerikan. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia menembus bayangan-bayangan itu dan meraih pergelangan tangan Tony. "Tumbal," bisiknya sekali lagi. Tony jatuh ke lututnya, matanya kembali kosong seperti saat ia berjalan menuju ruang giling tadi. Saya tidak bisa membiarkannya. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus mematahkan perjanjian ini. Sarwanti mencengkram pergelangan tangan Tony dengan kekuatan yang tidak wajar. Tony tersentak, tetapi tubuhnya tidak lagi meronta. Matanya yang kosong menatap lurus ke mesin giling, seolah takdirnya sudah ditentukan. Mesin itu yang tadinya diam, kini mulai mengeluarkan suara berderak.
seolah mengantisipasi mangsanya. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus mematahkan cengkraman Sarwanti. Lepaskan dia! Teriak saya maju selangkah. Sarwanti menoleh ke arah saya. Wajahnya yang cantik tetapi memancarkan penderitaan mendadak dipenuhi amarah. Ia melepaskan Tony, tetapi sebelum saya bisa mendekat, sebuah bayangan hitam pekat melintas di depan saya, menghalangi jalan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi saya bisa merasakan kehadirannya yang dingin. Tumbal untuk kami semua, bisik bayangan itu. Suaranya terdengar seperti bisikan ribuan orang. Tony yang terbebas dari cengkraman Sarwanti mulai berjalan sendiri, seperti saat ia menuju ke ruang giling tadi. Ia berjalan perlahan, langkahnya kaku, menuju ke arah mesin giling yang berputar. Saya mencoba menerobos bayangan hitam itu, tetapi rasanya seperti menembus dinding baja yang tidak terlihat. Saya tidak bisa maju, saya panik. Dalam keputusasaan saya mencoba memanggil nama Tony, tetapi suara saya tidak sampai kepadanya. Ia sudah terlalu jauh, terlalu terperangkap di dalam pengaruh gaib pabrik ini. Tiba-tiba dari kegelapan di sudut ruangan, sebuah sosok muncul. Itu adalah Pak Eko. Matanya masih kosong, tetapi ia bergerak dengan cepat. Ia tidak datang untuk membantu, melainkan untuk menghalangi saya. Jangan ganggu, ucapnya. Suaranya serak dan dingin. Ia mengeluarkan sebuah golok tua dari balik bajunya. Ini sudah takdir. Saya tidak menyangka Pak Eko akan bertindak sejauh ini. Ia yang tadinya hanya seorang juru kunci tua, kini menjadi penjaga dari ritual mengerikan ini. Saya tahu ia tidak melakukannya dengan kesadaran penuh, tetapi ia tetap berbahaya. Saya mundur selangkah menghindari goloknya. Pak Eko bergerak ke arah saya, mencoba menusuk. Saya mengelak, lalu mendorongnya dengan sekuat tenaga. Pak Eko terjatuh dan goloknya terlempar ke samping. Ia tidak marah, ia hanya bangkit perlahan. Tatapan matanya masih kosong. Di saat yang sama Tony sudah berada tepat di depan mesin giling. Ia mengangkat kakinya, siap untuk melangkah masuk ke dalam gulungan yang berputar. Sarwanti menatapnya. Bibirnya membentuk senyum kemenangan yang mengerikan. Saya tidak punya pilihan lain, saya harus mengambil risiko. Saya berlari ke arah Pak Eko, mengambil goloknya, lalu memotong tali yang mengikat boneka jerami. Boneka itu adalah perwakilan dari Sarwanti. Jika saya menghancurkannya, mungkin kutukan ini bisa dihentikan. Tepat saat saya memotong tali itu, sebuah jeritan panjang dan melengking terdengar. Bukan dari Sarwanti, tapi dari mesin giling. Mesin itu berhenti berputar, dan sosok Sarwanti yang tadinya akan menarik Tony, kini terdiam, menatap saya dengan tatapan kosong. Tony tersadar, ia berteriak, lalu ambruk di depan mesin giling. Saya berhasil menyelamatkannya, tetapi saya tahu ini belum berakhir. Saya telah mengganggu ritual yang seharusnya berlangsung. Saya telah melanggar perjanjian gaib yang dibuat Vanderlei, dan arwah-arwah di pabrik ini sekarang mengincar saya. Tony ambruk tidak sadarkan diri di lantai ruang giling yang dingin. Tepat saat itu Pak Eko bangkit. Matanya yang kosong kini menatap saya dengan tatapan penuh amarah. Ia bukan lagi juru kunci tua yang ramah, melainkan sebuah entitas yang dikendalikan oleh dendam dan kegelapan. Ia melangkah ke arah saya. Wajahnya kaku dan tanpa emosi. Saya tahu saya harus membawa Tony keluar dari sini. Saya berjongkok mencoba mengangkat tubuh Tony yang lemas, namun Pak Eko sudah berada di belakang saya. Ia mengambil golok yang saya buang tadi dan melangkah maju. Tumbal harus tetap ada, bisiknya. Suaranya terdengar seperti dengungan lebah. Saya tidak punya pilihan selain meninggalkan Tony sejenak. Saya mendorong tubuhnya agar menjauh dari jangkauan Pak Eko. Saya berdiri dan menghadapinya. Pak Eko tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana mengayunkan goloknya pelan, seolah sedang memainkan sebuah tarian kematian. Di tengah ketegangan itu, saya melihat sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan karung goni.
Itu adalah pintu menuju ruang bawah tanah, tempat Vanderly menyembunyikan bukti perjanjian. Saya harus ke sana, tetapi saya tidak bisa meninggalkan Tony. Tiba-tiba dari arah mesin giling, muncullah sosok Sarwanti. Wajahnya kini tidak lagi penuh amarah. Ia menatap saya dengan tatapan sedih, seolah memberi isyarat. Ia menunjuk ke arah Pak Eko, lalu ke arah pintu ruang bawah tanah. Saya mengerti, Sarwanti tidak ingin lagi ada korban. Dia ingin perjanjian ini berakhir. Pak Eko adalah penghalang terakhir. Saya mengambil kesempatan saat Pak Eko sedikit lengah. Saya berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, namun pintu itu terkunci. Pak Eko melihat tindakan saya dan bergerak cepat. Ia mengayunkan goloknya ke arah saya. Saya berhasil menghindar, tetapi ia berhasil mendorong saya masuk ke dalam ruang giling. Pintu belakang ruang giling yang saya kira terkunci, ternyata terbuka. Saya terlempar ke dalam, terperangkap di antara mesin-mesin tua yang berkarat. Pak Eko masuk mengunci pintu dari dalam. Ia berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan saya. Ia tersenyum sinis, senyum yang bukan miliknya. Kau mengganggu, maka kau yang akan menggantikannya, bisiknya. Saya menyadari saya telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Pak Eko. Ia ingin saya menjadi tumbal berikutnya, menggantikan Tony. Di luar, saya mendengar isak tangis Tony yang mulai sadar. Ia berteriak memanggil nama saya. Saya terperangkap dan saya tahu kali ini saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ini adalah akhir dari perjalanan saya. Saya berhasil menghindari golok Pak Eko dan mendorongnya hingga ia terhuyung. Dalam kekacauan itu, Tony yang sudah sadar sepenuhnya berhasil membuka pintu yang dikunci dari luar. Ia melihat saya dan Pak Eko yang sedang berkelahi. Tanpa berpikir panjang, Tony menarik saya keluar dari ruang giling, menutup dan mengunci pintu dari luar. Pak Eko terperangkap di dalamnya. Kami berdua berlari sekuat tenaga, tidak peduli dengan rasa sakit dan kelelahan yang kami rasakan. Kami meninggalkan ruang giling yang kini sunyi, hanya menyisakan suara deru mesin yang terhenti. Kami terus berlari, hingga kami sampai di luar gerbang pabrik. Kami berdua jatuh ke tanah, terengah-engah. Kami selamat untuk saat ini, namun kami tahu teror ini belum berakhir. Tiba-tiba seorang pria tua berjalan mendekat. Pria itu adalah seorang warga desa yang tinggal tidak jauh dari pabrik. Ia menatap kami dengan tatapan yang penuh iba. "Kalian kenapa, nak? Pucat sekali," tanyanya. Kami hampir celaka di dalam, Pak," jawab Tony, suaranya gemetar. Pria tua itu mengangguk, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Sudah saya duga. Pabrik itu memang tidak suka diganggu." Saya menyadari pria ini tahu sesuatu. Saya menceritakan semua yang kami alami, mulai dari bisikan, bayangan, hingga ritual yang dilakukan Pak Eko. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, kemudian menghela napas panjang. "Nak, apa yang kalian alami bukan hal baru. Sudah sering terjadi. Dulu nenek moyang saya juga terlibat dalam semua ini," ucapnya. "Perjanjian gaib itu akan dibuat oleh Vanderly. Perjanjian gaib itu bukan dibuat oleh Vanderly, tapi oleh nenek moyang desa ini. Mereka bersekutu dengan iblis, dan Vanderly adalah orang yang pertama kali menjalankan ritualnya." "Maksud Bapak?" tanya saya terkejut. Nenek moyang Pak Eko adalah orang yang paling terlibat dalam perjanjian itu. Mereka adalah penjaga dari ritual tumbal ini. Pak Eko hanyalah korban dari garis keturunan itu. Ia tidak bisa melawannya. Jelas pria tua itu. Setiap ada anak keturunan yang lahir, ia akan diikat oleh perjanjian itu. Ia akan menjadi budak dari arwah pabrik selamanya. "Lalu, bagaimana kita bisa menghentikannya?" tanya saya penuh harap. "Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan perjanjian itu sendiri." Perjanjian itu diikat dalam sebuah kotak kayu yang disembunyikan di ruang bawah tanah. Jika kotak itu dihancurkan, maka perjanjian itu akan batal, jawabnya.
Tapi hati-hati nak, menghancurkan kotak itu tidak akan mudah. Kalian akan menghadapi penjaga-penjaga yang jauh lebih kuat dari Pak Eko. Pria tua itu memberikan kami sebuah jimat, terbuat dari daun kering dan benang putih. Ini hanya bisa melindungi kalian dari hawa jahat, tapi tidak dari penjaga itu sendiri. Kalian harus berani nak. Kalian adalah satu-satunya harapan desa ini. Kami mengambil jimat itu, hati kami dipenuhi ketakutan dan tekad. Kami tahu kami tidak bisa lari lagi. Kami harus kembali ke dalam pabrik yang penuh teror, ke dalam ruang bawah tanah untuk mengakhiri semua ini. Setelah bertemu dengan pria tua dari desa, kami menyadari bahwa semua yang kami alami bukanlah kebetulan. Kami telah ditarik ke dalam pusaran takdir yang telah berlangsung selama berabad-abad. Perjanjian gaib, tumbal, dan Pak Eko yang kerasukan, semuanya saling terkait. Kami tahu meninggalkan pabrik ini sekarang tidak akan mengakhiri masalah, melainkan hanya menundanya. Kutukan itu akan terus berlanjut dan mungkin akan mengejar kami. Saya menatap Tony yang kini memegang jimat pemberian pria tua itu. Wajahnya yang tadinya penuh ketakutan, kini memancarkan tekad. Jadi, kita harus kembali ke dalam, Ki? Tanyanya, saya mengangguk. Ini satu-satunya cara, Ton. Kita harus menemukan ruang bawah tanah itu dan menghancurkan perjanjiannya. Kalau enggak, kita enggak akan pernah bisa tenang. Kami memutuskan untuk menyusun rencana. Kami tahu bahwa Pak Eko terperangkap di dalam ruang giling, tapi kami tidak tahu apakah ia akan tetap di sana. Kami juga tahu bahwa ada penjaga-penjaga lain yang jauh lebih kuat, seperti yang dikatakan pria tua itu. Rencana kami sederhana. Pertama, memanfaatkan malam hari. Kami akan menunggu hingga malam tiba. Kami tahu bahwa kekuatan arwah di pabrik ini jauh lebih kuat saat malam hari. Tapi kami juga tahu bahwa penjaga-penjaga itu cenderung tidak aktif jika tidak ada ritual yang sedang berlangsung. Kedua, mencari pintu rahasia. Berdasarkan catatan Vanderlei, pintu menuju ruang bawah tanah berada di bawah ruang giling. Kami akan mencari celah di lantai atau di balik tumpukan karung goni. Kami harus melakukannya dengan cepat dan senyap. Dan yang ketiga, menghancurkan perjanjian. Setelah menemukan pintu dan masuk ke ruang bawah tanah, kami akan mencari kotak kayu yang berisi perjanjian gaib itu. Kami akan menghancurkannya, membatalkan kutukan, dan membebaskan semua arwah yang terperangkap, termasuk Sarwanti dan Pak Eko. Kami mengumpulkan semua yang kami butuhkan, senter, jimat dari pria tua itu, dan buku harian Vanderlei. Buku harian itu menjadi kunci utama kami. Di dalamnya ada petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana perjanjian itu dibuat dan bagaimana cara mematahkannya. Saat matahari mulai terbenam, kami kembali ke gerbang pabrik. Angin berembus kencang membawa aroma manis dan anyir yang khas. Pabrik itu kini terlihat berbeda di mata kami. Bukan lagi sebuah bangunan kosong yang usang, melainkan sebuah makam raksasa. Yang menampung ratusan jiwa yang terperangkap. Kami saling bertatapan, menguatkan hati. Ini adalah pertarungan terakhir. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Tetapi kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Kami membawa harapan semua korban yang telah dikorbankan, dan kami bertekad untuk membebaskan mereka. Malam telah larut, dan bulan purnama kembali menjadi satu-satunya penerang alami bagi pabrik gula gondang yang gelap gulita. Kami berdua dengan senter di tangan, bergerak perlahan menuju ruang giling. Kami tahu, tempat itu adalah pusat dari semua teror, dan kami harus menghadapinya sekali lagi. Saat kami memasuki ruang giling, keheningan yang mencekam langsung menyambut kami. Suara deru mesin yang memekakkan telinga kini tak terdengar. Namun ada hawa dingin yang menusuk tulang dan aura berat yang membuat kami sulit bernafas. Sosok Sarwanti tidak terlihat, tetapi kehadirannya masih terasa kuat. Kami mulai mencari pintu rahasia yang disebutkan di buku harian Vanderlei. Kami memeriksa setiap sudut, setiap celah di antara tumpukan karung goni yang sudah lapuk. Tiba-tiba mata saya tertuju pada sebuah bagian lantai yang terlihat berbeda. Bagian itu terbuat dari kayu, bukan dari semen,
dan sepertinya disamarkan dengan lapisan debu dan kotoran. Ton, coba lo bantu dorong ini, bisik saya. Kami berdua mendorong tumpukan karung goni itu. Di baliknya terlihat sebuah pintu kayu kecil yang tersembunyi. Pintu itu sudah sangat tua, engselnya berkarat, dan temboknya sudah rapuh. Dengan sedikit usaha, gembok itu berhasil kami patahkan. Kami membuka pintu itu perlahan, dan aroma tanah lembab langsung menyeruak. Di bawahnya terdapat sebuah tangga kayu yang menurun menuju kegelapan yang tak terhingga. Saya menyalakan senter, dan sinarnya hanya menembus beberapa meter ke bawah. Lo yakin kita harus turun, Ki? Tanya Tony, suaranya bergetar. Ini satu-satunya cara, Ton. Jawab saya berusaha menenangkan diri sendiri. Kami berdua mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai menuruni tangga. Setiap anak tangga yang kami pijak mengeluarkan suara derit yang mengerikan. Di setiap langkah, kami merasa seperti sedang memasuki perut monster yang siap menelan kami kapan saja. Di bawah sana, ruangannya jauh lebih gelap dan lebih dingin. Ruang bawah tanah itu adalah sebuah lorong sempit yang dipenuhi rak-rak kayu yang berdebu. Di atas rak-rak itu, terdapat botol-botol kaca yang sudah pecah dan tumpukan dokumen yang sudah menguning. Kami menyusuri lorong itu, mencari-cari sebuah kotak kayu yang disebutkan Vanderlei. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan terdengar. Suara itu berasal dari ujung lorong, seolah memanggil kami. Jangan ke sana, Ki, bisik Tony. Saya tidak mengindahkan peringatannya. Rasa penasaran yang terlalu kuat. Di ujung lorong kami menemukan sebuah altar kecil. Di atasnya terdapat sebuah peti kayu tua yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Saya tahu ini adalah kotak yang kami cari. Namun, saat kami mendekat, sebuah sosok bayangan muncul dari balik altar. Sosok itu bukan Sarwanti, bukan juga Pak Eko. Sosok itu adalah penjaga yang disebutkan pria tua itu. Matanya merah menyala, dan ia mengayunkan sebuah sabit besar. Ia adalah penjaga perjanjian gaib itu. Kami telah membangunkan sang penjaga. Tony, ia berjalan sendirian menuju ke ruang giling, tempat ia mengalami penampakan semalam. Wajahnya terlihat kosong seperti sedang dihipnotis. Ia berjalan pelan, seolah ada seseorang yang menuntunnya. Jantung saya berdegup kencang. Tony sedang menuju tempat yang sangat berbahaya. Saya harus menghentikannya. Ini adalah babak baru dalam cerita ini. Babak yang menyeret kami bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagian dari tumbal yang menuntut korban baru. Saya buru-buru keluar mengejar Tony yang sudah hampir tiba di ruang giling. Saya harus menghentikannya sebelum terlambat. Sebelum sejarah kelam pabrik gula kondang kembali terulang. Penjaga itu berdiri menjulang, siluetnya yang gelap diterangi oleh cahaya senter kami. Matanya merah menyala, dan ia mengayunkan sabitnya dengan gerakan yang lambat, tapi mengancam. Aroma anyir yang kuat memenuhi ruangan, membuat kami berdua mual. Tony terperanjat, mundur selangkah, menabrak sebuah rak kayu yang berisik. Jangan sentuh, raung penjaga itu. Suaranya dalam dan bergetar, seolah berasal dari dalam perut bumi. Saya tahu kami tidak bisa melawannya secara fisik. Kami harus menggunakan akal. Saya menyalakan senter saya, mengarahkannya tepat ke mata penjaga itu. Ia menjerit, mencengkram kepalanya, dan mundur sedikit. Rupanya cahaya yang kuat mengganggunya. Tony, ambil kotaknya, teriak saya. Tony, meskipun ketakutan, segera mengerti. Ia berlari ke arah altar dan mencoba meraih peti kayu itu. Namun tepat sebelum tangannya menyentuh peti, sebuah tangan lain muncul dari balik altar. Meraihnya. Aku sudah menunggu kalian, bisik suara serak. Itu adalah Pak Eko. Ia tidak lagi terlihat sebagai juru kunci tua yang ramah. Matanya merah menyala, sama seperti penjaga itu. Dan ia tersenyum, senyum yang mengerikan. Ia memegang sebuah golok tua di tangan kanannya. Kau Pak Eko? Tanya saya tidak percaya.
Bukan, aku adalah penjaga yang sesungguhnya. Jawabnya, suaranya kini terdengar asing. Tubuh ini hanyalah wadah. Perjanjian ini sudah mengalir dalam darah keturunanku. Saya menyadari Pak Eko tidak hanya dikendalikan, ia adalah bagian dari perjanjian itu, dan ia secara sadar atau tidak sadar melindungi perjanjian itu. Ia adalah penjaga dari garis keturunan. Tiba-tiba penjaga dengan sabit itu menghilang, diserap ke dalam tubuh Pak Eko. Kini Pak Eko berdiri menjulang, tingginya bertambah, dan otot-ototnya membesar. Ia terlihat seperti monster, dan matanya menatap saya dengan tatapan penuh dendam. Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan perjanjian ini. Aku tidak akan membiarkan kalian, raungnya. Saya menyadari bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Kami tidak hanya melawan hantu, kami melawan sebuah kekuatan kuno yang telah berakar di pabrik ini selama ratusan tahun. Saya memegang jimat yang diberikan pria tua itu, dan saya tahu ini adalah satu-satunya senjata yang kami miliki. Pak Eko yang kini menjadi penjaga dari perjanjian gaib itu melangkah ke arah kami. Golok di tangannya bergetar dan matanya merah menyala. Tony yang masih di samping saya terhuyung mundur, kami terpojok. Di belakang kami, altar dengan peti kayu itu terasa seperti titik akhir dari perjalanan kami. Kalian akan mati di sini, sama seperti yang lainnya, raung Pak Eko. Suaranya kini bukan lagi miliknya. Saya tahu saya tidak bisa melawannya dengan kekuatan fisik. Saya harus menggunakan jimat yang diberikan pria tua itu. Saya menarik jimat itu keluar dari saku saya, menggenggamnya erat-erat. Kami tidak akan mati, ucap saya, berusaha keras agar suara saya tidak bergetar. Kami datang untuk mengakhiri ini. Saya berteriak, lalu melemparkan jimat itu ke arah Pak Eko. Jimat itu melayang di udara, dan saat menyentuh tubuhnya, sebuah cahaya putih yang menyilaukan muncul. Pak Eko menjerit kesakitan, terhuyung mundur, dan bayangan-bayangan yang mengelilingi kami menghilang. Cahaya itu tidak bertahan lama. Pak Eko kembali berdiri, tetapi kali ini ia terlihat lebih lemah. Matanya tidak lagi merah menyala, melainkan kembali kosong seperti pertama kali kami melihatnya. Ini adalah kesempatan kami. Saya bergegas ke altar, meraih peti kayu itu. Saya tahu ini adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Namun saat tangan saya menyentuh peti, sebuah jeritan pilu terdengar. Itu adalah jeritan Sarwanti. Ia muncul di depan saya, wajahnya yang penuh kesedihan menatap saya. Jangan hancurkan perjanjian itu, bisiknya. Aku terikat. Saya menyadari Sarwanti tidak ingin perjanjian itu hancur. Ia tidak ingin dibebaskan. Ia telah menjadi bagian dari kutukan itu, dan ia tidak tahu cara hidup tanpanya. Tiba-tiba di belakang saya, Tony berteriak. Ia telah membaca buku harian Vanderlei yang ia bawa. Ki, jangan hancurkan kotaknya. Hancurkan boneka kayunya, teriaknya. Itu simbol dari perjanjian, bukan kotaknya. Saya melihat ke dalam peti. Di dalamnya ada sebuah boneka kayu yang diukir menyerupai Sarwanti. Boneka itu dikelilingi oleh jimat-jimat tua yang sudah mengering. Ini adalah perwujudan dari perjanjian yang dibuat Vanderlei. Ini adalah benda yang mengikat Sarwanti dan semua korban lainnya. Saya meraih boneka itu, dan tiba-tiba sebuah suara lolongan panjang terdengar. Itu adalah lolongan dari semua arwah yang terperangkap di dalam pabrik ini. Mereka marah. Mereka tidak ingin perjanjian itu berakhir. Pak Eko yang sudah kembali sadar menatap saya dengan tatapan yang penuh rasa sakit. Jangan, Mas. Jangan hancurkan. Mereka akan marah. Saya tidak punya pilihan. Saya harus mengakhiri semua ini. Saya mengambil boneka kayu itu, dan dengan sekuat tenaga, saya membantingnya ke lantai. Boneka itu hancur berkeping-keping. Tepat saat boneka itu hancur, sebuah cahaya putih yang sangat kuat memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Cahaya itu menyilaukan, membuat saya dan Tony memejamkan mata. Lalu, suara-suara teriakan dan tangisan terdengar.
Bukan teriakan yang menakutkan, melainkan teriakan kelegaan. Saat saya membuka mata, Pak Eko sudah tergeletak di lantai, pingsan. Di atasnya sesosok wanita berambut panjang Sarwanti, melayang. Wajahnya yang tadinya penuh penderitaan, kini tersenyum. Senyumnya tulus, dan air matanya bukan lagi darah, melainkan air mata kebahagiaan. "Terima kasih," bisiknya sebelum airnya menghilang, bersamaan dengan hilangnya semua aura kegelapan dan dingin di ruang bawah tanah. Kami berhasil, kami telah mengakhiri tumbal yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kami telah membebaskan Sarwanti dan semua korban lainnya. Cahaya putih itu memudar meninggalkan kami di dalam keheningan yang damai. Udara di ruang bawah tanah tidak lagi terasa dingin dan menyesakan. Bau anyir yang tadinya menusuk hidung kini digantikan oleh aroma tanah yang segar. Di lantai Pak Eko tergeletak tak sadarkan diri, kembali menjadi seorang juru kunci tua yang rapuh. Saya dan Tony saling menatap, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kami berhasil, kami telah mengakhiri kutukan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kami mengangkat Pak Eko yang pingsan dan membawanya keluar dari ruang bawah tanah. Saat kami menaiki tangga, kami bisa merasakan perubahan yang luar biasa. Pabrik yang tadinya mencekam dan menakutkan, kini terasa kosong. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Arwah-arwah yang terperangkap kini telah dibebaskan. Kami membaringkan Pak Eko di pos jaganya. Tidak lama kemudian ia sadar, ia menatap kami, lalu ke sekeliling, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Mas Rizky, Tony," bisiknya, matanya dipenuhi air mata. Saya mohon maaf. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan." Kami mengangguk, memahami bahwa Pak Eko bukanlah pelaku, melainkan korban dari perjanjian gaib itu. Ia adalah seorang budak yang terperangkap dalam kutukan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pagi itu, kami memutuskan untuk meninggalkan pabrik gula Gondang. Kami tidak bisa lagi tinggal di sana. Kami telah menyelesaikan misi kami, tetapi dengan pengalaman yang jauh lebih mengerikan dari yang kami duga. Di depan gerbang, pria tua dari desa itu sudah menunggu. Ia tersenyum melihat kami, wajahnya dipenuhi kelegaan. "Kalian berhasil, Nak. Kalian telah membebaskan mereka. Terima kasih." Kami hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Kisah kami di pabrik gula Gondang akan menjadi bagian dari hidup kami selamanya. Kami datang untuk mencari sejarah, tetapi kami justru menemukan sebuah tragedi dan menjadi bagian dari sebuah kisah heroik yang tak terduga. Di dalam mobil, saya memegang buku harian Vanderlei. Buku itu kini terasa ringan. Cerita di dalamnya tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi sebuah pelajaran bahwa terkadang sejarah yang paling kelam adalah yang tersembunyi di balik keindahan dan kemakmuran, bahwa terkadang kejahatan masa lalu menuntut korban di masa kini, dan kami, Rizky dan Tony, adalah saksi bisu dari akhir dari sebuah kutukan yang mengerikan. Kami meninggalkan pabrik gula Gondang, sebuah tempat yang tadinya penuh teror, kini menjadi saksi dari sebuah kisah tragis yang berakhir dengan damai. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.